Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan membaca cerita. Hari ini saya akan mulai membaca cerita yang pertama. Cerita ini saya ambil dari web novel. Teman-teman yang suka membaca cerita juga, khususnya untuk novel di mana kita hanya bisa membaca tanpa ada ilustrasi gambar seperti ketika kita membaca komik, teman-teman bisa langsung mengunduh web novel di Play Store. Kali ini yang akan saya baca adalah cerita misteri. Judulnya Diari Horor. Karya Ningmas_3462. Oke, langsung saja kita masuk ke cerita. Ini mulai dari prolog ya. Baik. Bagi sebagian orang, makhluk tak kasat mata atau yang biasa yang disebut demit, hantu, setan, jin dan sebagainya masih sangat tabu. Tapi ada juga sebagian orang yang percaya bahwa mereka benar-benar ada dan bahkan pernah melihatnya secara langsung. Memang sampai sekarang terkadang hal misterius, hal mistis itu tidak digubris oleh sebagian orang. Tapi gangguan dari mereka tidak dapat dipungkiri. Entah itu di tempat angker, rumah sendiri, atau bahkan dari niatan jahat orang sekalipun. Ilmu hitam misalnya, yang pasti memakai jasa mereka untuk mengerjai orang demi memuaskan hasrat sakit hatinya. Bahkan, ada juga beberapa manusia yang memiliki kesensitifan sixth sense, atau biasa kita sebut indera keenam. Dari kelebihannya ini, orang yang memiliki sixth sense mampu melihat, merasakan, bahkan berkomunikasi dengan makhluk astral. Makhluk tak kasat mata, kesensitifan manusia-manusia berbeda-beda. Ada yang mampu melihat, ada yang tajam di pendengaran, ada yang tajam dalam rasa. Tidak semua indera keenam itu harus bisa melihat secara langsung dengan mata, tapi juga bisa melalui batin yang terbuka. Namaku Nimas, usiaku 28 tahun. Sejak kapan sixth sense di tubuhku ini mulai terbuka dan aktif? Aku rasa sejak kecil, baru sadar ketika memasuki usia belasan tahun. Dan kian kesini makin tajam. Meskipun begitu, aku tidak mau dijuluki dengan julukan yang aneh-aneh. Indigo misalnya. Tidak nyaman julukan itu. Aku lebih suka mengalihkan saat merasa ada sesuatu yang tidak enak dirasa ataupun di penglihatan. Bagi orang, memiliki kesensitifan batin itu keren. Bisa lihat sesuatu yang tidak semua orang bisa lihat. Sayang sekali pemikiran seperti itu adalah pemikiran yang salah kaprah. Banyak juga orang yang menginginkan mata batin terbuka. Bahkan mereka memaksakan diri ke orang pintar demi mendapatkan kesensitifan batin. Kenapa? Buat keren-kerenan. Kenapa kalian sudah diberikan hidup yang nyaman, tapi malah memilih jalan yang kelam? Bersyukurlah kalian memiliki batin yang tertutup. Hidup nyaman, mau kemana aja dan kapan aja enjoy tanpa harus merasa terteror oleh mereka yang ingin berinteraksi dalam bentuk, bau, dan wujud yang terkadang bikin gak selera makan. Mungkin dari tulisanku ini kalian akan paham bagaimana tidak enaknya jika sehari-hari harus mengalihkan diri dari para makhluk halus yang selalu mengganggu. Kisah aku buka dari pengalaman pertamaku bersinggungan dengan dunia astral. Di mana kala itu Mama pernah mengalami satu kejadian yang masih membuat dirinya bergidik merinding saat ia menceritakan kisah ini padaku. Saat itu usiaku belum genap 40 hari.
masih bayi merah. Aku lahir di kota Wonosobo, Jawa Tengah. Di sini masih daerah pegunungan. Meskipun masih banyak persawahan dan hutan, tapi desaku bukan desa pelosok. Pada suatu siang, Mama berniat untuk buang air besar. Maklum, rumah zaman dulu jarang ada yang memiliki WC di rumah. Mandi, cuci baju dan piring masih harus di sungai. Di desaku ada sebuah sumber mata air yang jernih. Di sanalah para warga memakai sumber air tersebut untuk kebutuhan air sehari-hari. Ada sebuah pohon petai Cina dan juga pohon cengkeh di atas sumber air tersebut. Samping kanannya persawahan dan samping kirinya aliran sungai kecil. Di aliran sungai kecil itulah yang dijadikan untuk buang air besar. Tenang saja, jarak antara mata air dan sungai agak jauh, jadi aman, tidak tercemar. Di aliran sungai kecil terdapat sebuah gorong-gorong yang tidak terlalu besar. Tapi zaman dulu tempat itu terkenal angker juga seram. Mama ingin buang air besar, sedangkan aku masih tertidur pulas. Mau ninggalin di rumah sendirian, takutnya nangis karena tidak ada yang jaga. Mbah Putri sedang di sawah. Tetangga, sebagian dari mereka juga sibuk bekerja di sawah dan ladang. Sedangkan ayahku, ia merantau di kota. Akhirnya Mama memutuskan untuk membawaku bersamanya. Mama terpaksa menggendong dan mengajakku ke sana. Beliau berjongkok sambil memelukku erat. Tapi dari situlah hal yang tidak disangka pun terjadi. Setelah membawaku ke sungai, badanku mulai demam. Panas. Wajah berubah pucat, rewel. Mama belum mendapatkan firasat apa-apa saat itu. Mama menyiapkan obat yang telah diberikan oleh ibu bidan. Setelah minum obat, aku baru bisa tidur. 2 hari rewel, bahkan hanya sedikit minum ASI. Malam ketiga, disinilah hal di luar nalar mulai terjadi. Saat Mama tidur, dia mulai bermimpi. Mimpi yang terasa begitu nyata. Dalam mimpi itu, Mama kembali ke sungai, di mana tempat ia buang air besar waktu itu. Tapi anehnya, aku sudah tidak ada di gendongannya. Di dalam mimpi itu, Mama panik, benar-benar panik. Beliau mencari di area sungai. Beliau mencariku. Tak lama kemudian, Mama mendengar suara bayi menangis. Mama bergegas mengikuti suara tangisan bayi. Semakin dekat, suara berasal dari gorong-gorong yang terletak tepat di pinggir sungai. Tidak, Dimas! Teriak Mama bergegas mendekati gorong-gorong. Saat itu, Mama melihatku menangis di dalam gorong-gorong tanpa mengenakan pakaian atau kain selai pun. Yang lebih mengejutkan lagi, lubang gorong-gorong itu tertutup seperti selaput tipis mengitari tubuhku. Mama mencoba mengambil aku di dalam gorong-gorong itu, tapi Mama malah terpental. Dimas! Teriak Mama terisak. Tak lama kemudian, di hadapannya datang satu sosok berwarna hitam putih, tinggi, besar, taring yang menceruat dari mulut lebarnya. Kuku panjang dan mata merah menyala melotot ke arahnya. Mama gemetar. Sosok itu menghalangi Mama supaya tidak bisa mengambilku. Baru saja sosok mengerikan ingin menyerang Mama, ia terperanjat bangun dengan peluh yang membasahi sekujur tubuhnya. Mama langsung melihatku yang masih tertidur di sampingnya. Firasatnya mulai tidak enak. Sampai pagi, Mama tidak bisa tidur lagi. Usai bermimpi semalam, aku sudah tidak menangis lagi. Tidak bergerak, juga tidak membuka mata. Bibirku semakin membiru
badanku seperti tidak memiliki aliran darah. Meskipun masih bernafas, tapi nyawa serasa sudah di ujung tanduk. Mama sudah berpikir yang tidak karena kondisiku yang kritis. Setiap diperiksakan ke bidan yang hanya diberi obat yang sama, karena merasa ada sesuatu yang tidak beres, Mama memutuskan untuk meminta seseorang pergi ke rumah Pak D. Parso yang letaknya di desa sebelah untuk datang ke rumah. Pak D memang dikenal sebagai tokoh spiritual yang bisa menyembuhkan dengan media doa. Setelah bertemu Pak D, Mama menceritakan semua detailnya. Pak D memeriksaku. Wajahnya sangat serius saat melihat kondisiku sudah seperti bayi yang tidak memiliki kehidupan. Hanya terlihat dada kecilku yang memompa nafas semakin lemah. Apa letak sungai itu jauh dari sini? Tidak begitu jauh, Kang. Kenapa? Tanya Mama penuh dengan kecemasan. Bentar, aku kesana sekarang. Pak D meminta Mama untuk mengantarnya menuju sungai dan burung-burung yang ada di mimpi Mama. Ya, sekarang juga kamu harus menyiapkan sapu jerami, telur ayam kampung, juga beras kuning. Nimas perlu ditebus. Dek, apa? Semakin gemetar Mama mendengar penjelasan itu. Dengan doa dan harapan, Mama langsung mencari bahan-bahan yang disebutkan Pak D tadi. Sesampainya di sana, Pak D meletakkan sapu jerami, telur ayam kampung, dan juga beras kuning. Beras yang dicampur dengan parutan kunyit yang diletakkan di atas daun pisang. Lalu terlihat bibir Pak D komat-kamit yang entah membaca doa atau berkomunikasi dengan penunggu yang ada di sana. Tidak lama kemudian bangun lalu mengambil 3 kerikil dari sungai. Pak D kembali ke rumah bersama Mama yang berjalan di belakangnya. Tangan kirinya seperti menggenggam sesuatu, tapi tak terlihat. Sedangkan tangan kanannya kerikil dari sungai yang diambilnya tadi. Sesampainya di rumah, Pak D berhenti, terdiam sambil memejamkan matanya. Dua! Batu kerikil yang dibawa tadi dilemparkannya ke pintu rumah sambil berkata, Nimas, pulang! Dua! Batu kedua dilemparkan ke pintu lagi. Nimas, pulang! Suaranya semakin tinggi, dan yang ketiga kali Pak D melakukan hal yang sama. Hanya saja pada lemparan batu dan panggilan ketiga, aku yang sedang dipelukan Mbah Putri langsung tersentak kaget diiringi dengan tangisan kencang. Mendengar tangisku, Mama langsung berlari menghampiri. Beliau langsung memelukku. Wajah bayi tak lagi pucat, kulit mulai terlihat wajar, biru di bibir, lambat laun menjadi merah lagi. Mama menangis sambil memelukku dan bersyukur karena aku masih diberi keselamatan. Semua orang bernafas lega. Ingat, kau harus hati-hati ya. Usia bayi masih sangat rawan. Banyak dari makhluk dedemit yang suka dengan bau darah yang segar dan murni. Jangan kau ulang lagi, apalagi membawa bayimu ke tempat yang singuk atau angker dan rawan. Iya Kang, aku kapok dan gak akan mengulanginya lagi. Apa Nimas baik-baik saja sekarang? Alhamdulillah sudah tidak apa-apa. Pak D menyeruput teh tawarnya. Sebenarnya apa yang terjadi Kang? Kenapa ada penebusan? Tanya Mama yang masih kurang paham. Sukmanya diambil sama makhluk yang kamu lihat di dalam mimpi itu dan mengurungnya. Oleh karena itu dilakukan penebusan. Jika kita terlambat 1 hari saja, aku nggak tahu apa anakmu bisa selamat atau tidak. Penjelasan Pak D membuat Mama terkejut. Bau dari aura bayimu sangat manis di penciuman mereka. Banyak yang akan tertarik padanya nanti. Tapi aku harap ini hal yang wajar karena semua bayi masih murni, ucap Pak D menatapku lekat. Ekspresinya menyiratkan sesuatu. Maksud Kakang? Mama memelukku erat. Tidak. Semoga anakmu sehat setelah ini ya. Aku pamit pulang dulu.
Pak D tahu mama itu orangnya panikan dan penakut. Dia memilih diam dan tidak menjelabar terlalu banyak supaya mama tidak banyak pikiran. Mama mengangguk, lalu mengantar Pak D sampai pintu keluar. Tidak ada kejelasan detail dari ucapan Pak D, meskipun dalam benak Mama banyak sekali pertanyaan. Tapi tidak berani bertanya lebih jauh lagi. Yang terpenting saat itu adalah aku sehat dan baik-baik saja. Cara yang dilakukan Pak D kalau di tempatku namanya ucing-ucingan. Salah satu syarat untuk menyembuhkan orang dewasa atau anak-anak yang keserimpit atau yang biasa kalian sebut kesambet di suatu tempat. Zaman dulu masih banyak yang melakukannya, tapi sekarang semakin bergantinya zaman, hal semacam itu sudah tidak ditemukan lagi, kecuali di pedesaan yang benar-benar pelosok. Oke, sekian. Ini cerita yang pertama ya teman-teman. Ceritanya sedikit mengerikan. Jujur ini ngeri sekali loh. Ini soalnya diganggu ketika dia masih bayi dan dia nggak bisa ngapa-ngapain. Yang pertama itu. Yang kedua, orang tuanya pasti sangat panik waktu itu guys. Ini ceritanya mungkin akan saya lanjutkan nanti, tapi ini saya mau stop dulu di cerita pertama karena ini jujur saya belum baca sama sekali, jadi ini saya membaca langsung dan maaf tadi ada beberapa kata yang salah seperti harusnya 4 hari tapi saya bacanya 4 tahun, dan semoga cerita ini bisa didengar dengan baik dan cukup nyaman karena intonasi saya dan juga logat saya yang medok. Saya sudah berusaha untuk tidak medok ya teman-teman. Oke, cerita selanjutnya akan saya lanjutkan berikutnya. Pasti akan saya baca selanjutnya karena saya sangat ini bagus banget ceritanya. Jadi kalau teman-teman suka dengan cerita ini saya lanjutkan, komen. Meskipun nggak komen tetap saya lanjutkan sih. Nanti di video selanjutnya akan ada kisah lanjutan dari novel yang berjudul judulnya apa tadi saya lupa. Sebentar. Diari Horor. Ini keren sekali. Oke. Semoga teman-teman yang mendengar cerita ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya pamit dulu, sekian dan terima kasih, dan tetap dengarkan cerita-cerita selanjutnya di Membaca Cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusman, mohon pamit.